Pemirsa, adanya pasangan pemilu presiden yang diisi anak muda bisa dilihat sebagai gebrakan atau malah berpotensi komodifikasi politik belaka. Analisanya kan kami bahas bersama dengan pakar komunikasi politik, ada Gun Gun Herianto, dan juga ada Public Affairs Leading Policy, ada Tri Lutfi Nugroho. Mas Gun Gun, Mas Lutfi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valencia. Baik. Selamat pagi, Mbak Valencia. Pagi. Saya akan ke Mas Gun Gun terlebih dahulu. Mas Gun Gun, di survei indikator politik, Anies dan Gibran, keduanya ini unggul di mata penonton. Kalau kita lihat dari usia, Anies paling muda di antara capres lainnya. Gibran juga demikian, paling muda di antara para cawapres lainnya. Nah, keduanya juga bermainnya menyerang di saat debat. Formula muda plus garang. Apakah ini yang disukai anak-anak muda? Apakah sesuai dengan selera anak muda? Oke, ini pertanyaan menarik ya, bahwa mereka meraup simpati, kemudian juga berpengaruh pada persepsi positif ya di kalangan penonton. Menurut saya bukan karena usianya, tetapi karena penampilan di panggung debat yang kemudian memang diperhatikan oleh banyak kalangan. Contoh misalnya Pak Anies, itu di debat capres yang pertama ya itu kan nampak taktis ya, kemudian juga retorikanya, etos patos logosnya menurut saya masuk, termasuk juga dalam banyak hal standpointnya berada dalam konteks misalnya berbeda dengan arus utama keberlanjutan ya, karena Pak Anies mengambil posisi perubahan. Nah, di situ kemudian dalam konteks debat, dialektika itu harus dibangun, salah satunya juga dengan proses keberbedaan standpoint itu menjadi penting gitu ya. Sehingga kemudian dialektikanya akan muncul. Contoh misalnya serangan-serangan Pak Anies di debat pertama kepada Pak Prabowo, sebut aja misalnya menggunakan pola yang kadang-kadang misalnya asertif ya dalam beberapa segmen. Kebetulan saya kan juga panelis di debat pertama ya, masuk ke wilayah-wilayah yang sebetulnya memang menjadi tema utama dari debat perdana. Nah, kemudian juga Gibran menurut saya di debat kedua itu kan banyak bicara taktis ya, teknis ya, meskipun tentu sebagian kalangan menunggu sebenarnya sebelum debat itu seperti apa artikulasi, seperti apa misalnya keberbedaan seorang Gibran, yang kemudian ada muncul skeptisme pada seorang Gibran, apakah dia mampu membangun yang disebut dengan performa komunikatif ya di debat perdana atau debat perdana dia ya di panggung resmi KPU atau tidak. Nah, ini kemudian kan menjadi semacam rasa ingin tahu yang tinggi, dan itu kemudian memantik perhatian publik. Pada saat dia misalnya tampil di segmen pertama cukup artikulatif ya menurut saya, kemudian masuk ke segmen 2, 3, terutama di segmen 3, 4 itu dia mulai kemudian masuk attacking statement ke beberapa pihak ya. Kalau kita lihat misalnya gaya Gibran di debat kedua itu juga lumayan taktis ya, teknis begitu ya. Kemudian dia coba menyuguhkan juga beberapa hal yang menurut saya kemudian memantik perhatian publik pada bahwa memang debat itu butuh dialektika. Maka wajar Pak Anies bisa di debat perdana mendapatkan apresiasi begitu ya. Pak Ganjar sebenarnya dalam banyak hal juga konsep-konsepnya menarik ya, tetapi di titik-titik tertentu ketika misalnya dihadapkan antara keberlanjutan dengan perubahan, nah di situ ada kegamangan narasi itu. Padahal kan narasi itu butuh yang disebut dengan kepaduan atau koherensi material, koherensi struktural, koherensi karakterologis begitu ya. Yang itu kemudian sangat penting dalam konteks retorika. Oke, Mas Gun Gun. Jadi semuanya itu punya kelebihannya masing-masing. Tapi kalau kita lihat Anies dan juga Gibran ini kan dua yang muda yang mungkin bisa jadi alasan mengapa anak muda mau memilih gitu ya. Mas Lutfi, pada saat Mas Lutfi melihat dua yang paling muda di antara kandidat lainnya, baik kandidat capres maupun kandidat cawapres ini, Anies Baswedan dan juga Gibran Rakabuming Raka, apakah ada yang lebih sesuai dengan selera dan maunya anak muda itu seperti begitu gitu loh? Gimana menurut Mas Lutfi? Ya,
Terima kasih Mbak Valencia. Ini pertanyaan menarik juga ya. Ketika kita melihat memang ada dua tokoh gitu ya, yang mungkin masih tergolong muda, tapi sebenarnya kalau dari tim policy, kebetulan kami kan punya inisiatif yaitu bijak memilih. Jadi kami memang selalu mengajarkan untuk first time voters ini untuk menjadi lebih kritis gitu. Nah, kami memiliki tiga kerangka berpikir gitu ya untuk bagaimana anak-anak muda ini menjadi lebih kritis ketika menilai paslon capres-cawapres ini. Nah, yang pertama adalah tahu isunya dulu nih, Mbak. Nah, jadi kita harus lihat dulu dari kedua tokoh tadi itu, antara tadi disebutkan ya Pak Anies dan Mas Gibran. Dari kedua tokoh itu mana yang memang isu-isunya itu merepresentasikan anak-anak muda. Nah, dengan seperti itu ntar anak-anak muda juga jadi tahu juga. Jadi mana nih capres-cawapres yang memang mendorong ke sana. Setelah tahu isunya, mereka kan tahu isu yang mereka suka seperti apa, mereka bergerak ke rekam jejak partai politiknya juga gitu ya. Partai Oke. politik ini tuh mana sih yang benar-benar memperjuangkan isu-isu yang didorong oleh orang-orang muda ini. Nah, setelah isu-isunya, setelah rekam jejak partai politik sudah ketahui, lalu kami menyarankan untuk masuk yang ketiga, terkait rekam jejak si para paslon capres dan cawapres ini. Memang tidak mudah begitu Oke. kalau kita melihat dari debat kedua debat terakhir gitu ya. Memang kalau kita bisa lihat memang setiap paslon itu selalu menyuarakan hal-hal yang memang yang menjadi concern anak-anak muda juga. Tapi Baik. anak-anak muda juga perlu lebih kritis, Mbak Valencia, itu untuk hal Oke, tersebut jadi seperti itu. menurut Mas Lutfi yang akan menjadi pemikat adalah isu-isu apa yang diangkat. Apakah sesuai dengan keinginan Betul. anak-anak muda ini? Oke, Mas Gun-Gun. Kalau Mas Gun-Gun melihat apakah yang dibahas oleh Gibran saja gagasannya, apakah ini hanya sekedar mendaur ulang yang sudah dilakukan Jokowi selama ini atau ada kebaruan dari gagasan yang dibawa oleh Gibran? Secara umum saya lihat itu lebih banyak melanjutkan apa yang kemudian sudah menjadi gagasan utama Pak Jokowi. Contoh misalnya soal hilirisasi, itu kan sebenarnya sudah muncul di Pak Jokowi. 19 juta lapangan pekerjaan misalnya ya, itu juga di debat-debat pada saat Pilpres Pak Jokowi itu muncul gitu ya. Kemudian inkubator atau inkubasi UMKM misalnya. Termasuk kan bicara IKN ya, itu kan Baik. nampak sebenarnya memperteguh itu yang sebenarnya reinforcement terhadap apa yang kemudian jadi gagasan Pak Jokowi. Meskipun tentu ya ada narasi misalnya bahwa IKN itu bukan hanya pembangunan fisik, tetapi ini adalah Oke. simbol transformasi pembangunan misalnya. Ini kan sebenarnya narasi yang unsur kebaruannya nyaris sebenarnya ya ini bukan soal hal baru yang kemudian Oke. didengar oleh Berarti publik gitu ya. jawabannya itu ya Mas Kalau kita Gun-Gun ya? menurut Itu saya sebenarnya bukan udah hal sering yang baru. disampaikan oleh Pak Jokowi. Oke, jadi Ya. itu sebenarnya bukan hal yang baru. Sekarang saya mau tanya ke Mas Lutfi. Mas Lutfi, kalau tadi Anda mengatakan tergantung isunya yang diangkat apa, apakah anak muda suka dengan yang mendaur ulang itu barunya tuh hampir tidak ada gitu? Nah, ini menarik Mbak, sebenarnya gini. Kalau kita lihat datanya ya Mbak ya, apa sih yang menjadi isu orang muda saat ini? Itu yang paling pertama itu masalah lingkungan dan korupsi, dan yang ketiga adalah lapangan kerja sebenarnya. Jadi kita perlu lihat juga dari gagasan capres-cawapres yang sudah disampaikan tuh ada nggak yang mengacu ketiga hal tersebut. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya, tapi yang itu yang memang yang kami lihat tuh ketika kami melakukan aktivasi kegiatan di berbagai daerah, kebanyakan aspirasi tiga hal tersebut, lingkungan, terkait pemberantasan korupsi dan juga lapangan kerja. Nah, terkait tadi apakah sesuatu yang didaur ulang itu lebih baik daripada atau sebaliknya atau yang lebih baru itu lebih baik daripada daur ulang. Sebenarnya kita perlu lihat juga apakah isu yang digagas itu benar-benar menyelesaikan permasalahannya, Mbak. Jadi kita perlu lebih skeptis juga apakah itu daur ulang atau baru. Bukan itu aja yang dilihat sebenarnya, tapi yang harus kita lihat adalah apakah dari gagasan yang dibawa, entah itu daur ulang atau baru, itu memang benar-benar mengadres masalah yang jadi masalahnya anak muda. Jadi seperti itu sih, itu yang perlu Oke. kita assess sebenarnya di bagian tersebut. Oke, Mungkin gitu, Mbak. jadi tidak hanya masalah daur ulang atau ini baru atau ini isu sudah lama, tapi harus dilihat ya ada bisa menyelesaikan masalah yang ada sekarang atau tidak. Tapi Mas Gun-Gun, Mas Lutfi jangan kemana-mana pemirsa. Pemirsa Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tadi kita sudah dengar apa kata beberapa warga yang menyampaikan pendapatnya. Saya mau tanya lagi ke Mas Lutfi. Mas Lutfi, dari yang sudah disampaikan, kemudian kalau kita kaitkan dengan ternyata pada saat debat Cawapres kemarin, Gibran itu menggunakan banyak diksi-diksi kata-kata yang mungkin bisa jadi untuk sebagian orang muncul kesan sophisticated nih digunakan di dalam debat. Atau bisa jadi orang kenapa menggunakan istilah yang seperti itu ya kan susah dimengerti. Nah tapi kalau dengan melihat semuanya ini apakah itu malah menstimulus atau menggagalkan stimulus supaya anak muda bisa paham kompleksitas suatu isu? Terima kasih Mbak Valen. Ya, jadi kan sebenarnya esensi dari debat itu sendiri kan bagaimana bisa membumikan gagasan
para paslon ini kan ya, capres cawapres. Jadi kan tujuannya adalah bagaimana para kandidat ini mampu mengkomunikasikan visi misi mereka menjadi hal yang lebih operasional atau lebih teknis juga seperti itu. Nah, terkait tadi banyak diksi-diksi yang sophisticated yang digunakan juga, sebenarnya tergantung juga apakah harusnya kembali ditanyakan lagi kepada kandidat tersebut, apakah dengan cara seperti itu justru para masyarakat itu bisa memahami konteksnya secara luas, atau justru malah masyarakat jadi nggak paham. Jadi kan sebenarnya tujuan debat sendiri kan untuk memahamkan juga ya. Jadi kan harusnya yang dikeluarkan adalah yang sesuai dengan gagasan atau isu yang memang mampu dikebumikan tadi. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya ke situ lagi, Mbak. Jadi sebelum kita ngomongin itu apakah terlalu teknis atau enggak, kita harusnya balik lagi tanya ke mereka kalau dari sisi mereka seperti apa. Tapi kalau dari kami menilai sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana visi itu tuh bisa disampaikan secara baik untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini kan sangat luas spektrumnya ya. Ada yang berpendidikan tinggi, berpendidikan menengah, berpendidikan rendah, penghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Nah, ketika kita ngomong masyarakat Indonesia, anak muda, nah itu harusnya yang bisa disampaikan memang mewakili dari keseluruhan anak-anak muda itu. Itu sih, Mbak. Jadi harus ditanyakan kembali apakah dengan cara seperti itu mampu menjelaskan. Apalagi kemarin sangat teknis ya. Jadi itu kembali lagi publik yang bisa menilai sebenarnya seperti itu kan. Tapi kalau dari kami memandang ya seharusnya memang lebih general juga gitu ya, supaya lebih dipahami juga oleh banyak pihak juga. Karena ini kan bahasa-bahasa yang sangat teknis itu kan tentu tergantung juga dari tiap orang. Maksudnya mungkin saya dan Mbak Valencia dan Mas Gun-Gun betul, pasti berbeda-beda juga pandangan terkait hal yang teknis. Kalau kita ngomong yang lebih general mungkin lebih paham. Mungkin seperti itu, Mbak Valen. Kalau menurut Mas Gun-Gun, dengan cara berkampanye, cara berkomunikasi yang selama ini sudah Gibran lakukan, apakah visi misinya ini bisa ditangkap oleh anak-anak muda, Mas? Iya, sebagian mungkin iya ya. Kalau kita bicara narasi-narasi di kampanye secara umum ya kan pasti banyak model komunikasi yang sudah dipilih. Tetapi khusus untuk debat kemarin, di debat kedua memang saya juga melakukan kritik tajam ya soal penggunaan istilah. Karena ini masuk kategori pertanyaan yang tricky gitu ya. Dan sebut aja ini adalah pertanyaan jebakan. Yang itu sebenarnya tidak seharusnya muncul di panggung debat semegah debat capres atau cawapres. Saya dari sejak 2019 sebenarnya mengingatkan ketika misalnya Pak Jokowi menggunakan istilah unicorn misalnya atau menggunakan akronim ya, mungkin masih ingat, dan ini kemudian berulang di 2024. Ini menurut saya tidak seharusnya misalnya menggunakan carbon capture and storage gitu atau misalnya akronim yang sangat teknis. Gini, debat itu yang paling penting adalah substansi gagasannya itu terelaborasi. Apakah misalnya calon pemimpin itu mampu menarasikan, mendedah ragam gagasan program terkait yang substansi, bukan kemudian pada hal-hal teknis di akronimnya atau misalnya teknis di istilahnya. Yang sebenarnya kita juga harus memahami bahwa etika perdebatan itu harus menghormati mitra berdebat gitu ya, yang kemudian fokusnya lebih pada dialektika substansial ya, jangan kemudian pada hal-hal yang teknikal, terutama misalnya di bentuk diksi pertanyaan ya, diksi pertanyaan yang kemudian orang tidak mengerti apa yang kemudian jadi pertanyaan si communicator gitu, apalagi publik ya, apalagi masyarakat misalnya. Hal ini lawan kan debatnya gini, bisa jadi tidak ngerti ya Mas Gun-Gun ya. Fungsi komunikasi itu kan membangun mutual understanding, pemahaman bersama. Pemahaman bersama di sini dua, pertama adalah mitra berdebat, kemudian yang kedua adalah halayak yang menonton, yang pasti menunggu apa yang kemudian jadi substansi gagasan, begitu. Baik, dari yang Mas Gun-Gun sampaikan ini adalah salah satu contoh kalau ternyata Gibran itu banyak yang mengkritik. Ini salah satunya Mas Gun-Gun mengkritik. Nah, Mas Lutfi, dari kritikan-kritikan yang kemudian dilemparkan untuk Gibran, baik secara langsung maupun dari media sosial. Nah, 2 hari yang lalu Gibran bilang begini, anak muda diremehkan itu sudah biasa, tinggal nanti tunggu waktunya saja untuk pembuktian ya. Pada saat Gibran mengatakan kalimat seperti itu, Mas Lutfi sebagai anak muda, sentimen apa yang timbul saat ada pembelaan diri seperti ini dari Gibran? Atau mungkin Anda tidak mengatakan ini sebagai pembelaan diri? Menurut Anda gimana? Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Ini sebenarnya juga menjadi hal yang sering dibicarakan anak muda juga ya ketika ngomong hal terkait hal tersebut. Sebenarnya kan anak-anak muda ini memang betul tadi disampaikan juga di awal beberapa cuplikan, anak muda ini kan banyak yang mendorong banyak perubahan di Indonesia sejak 1908, terus persoalan Steenklok dan lain-lain segala macam. Jadi ketika misalkan disampaikan oleh Mas Gibran seperti itu, mungkin perlu dilihat kembali juga
anak muda yang mana yang dimaksud Mas Gibran juga begitu kan, karena anak muda ini kan juga cukup luas ya spektrumnya ya. Yang tadi saya sampaikan, ada yang berpenghasilan menengah, berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah juga Mbak. Jadi kadang tuh banyak orang menganalogikan anak muda itu sebagai satu kolam yang sama, padahal Betul. juga kepentingannya berbeda-beda. Walaupun kita punya satu Oke. narasi yang sama ya, anak muda pengen kesempatan kerja yang luas juga, pengen juga banyak dilibatkan dalam diskusi kebijakan dan politik juga, pengen suaranya didengar juga. Tapi kan tentu dalam kelompok-kelompok itu punya kepentingan berbeda-beda. Tentu kepentingan saya dan kepentingan teman saya berbeda gitu terkait Baik. anak-anak muda juga. Saya dan Mas Gibran walaupun sama-sama muda pun juga berbeda. Apalagi Mas Oke, Gibran juga mungkin jadi betul gimana Mbak? Oke, jadi menurut Mas Lutfi tidak bisa digeneralisir kalau semua anak muda itu sama. Anak muda diremehkan itu sudah biasa tadi begitu katanya. Kalau menurut Mas Gun-Gun, kalau ada pernyataan seperti ini dimaknai dan sentimen yang muncul, apa Mas Gun-Gun singkat saja? Ya, pertama bahwa memang selalu ada ragam perspektif soal anak muda ya. Kalau misalnya anak muda bertumbuh ya secara jelas, tegas misalnya tidak menggunakan reference power atau kekuatan rujukan, itu mungkin ya optimisme terhadap anak-anak muda itu akan menguat begitu ya. Yang paling penting sebenarnya bertumbuh bersama, berdaya bersama dalam konteks misalnya apa yang kemudian menjadi portofolio dia, baik itu di dunia korporasi ataupun di dunia birokrasi seperti misalnya jadi calon pemimpin bangsa. Yang paling penting itu adalah bagaimana anak muda membangun transformasi kehidupannya itu dengan kemandirian gitu ya, dengan keterhubungan atau networking yang bagus, sekaligus percaya diri. Ini yang paling penting sebenarnya dan bisa kemudian jadi problem solver, bukan kemudian menjadi beban masalah baik saat ini maupun ke depan. Yang terakhir, anak-anak muda itu menurut saya salah satu karakternya tadi ya kemandirian, bagaimana dia bisa membangun Indonesia dengan caranya masing-masing. Baik. Jangan kemudian terjebak tadi pada istilah yang Mbak Valen di awal sebut komodifikasi gitu ya. Komodifikasi. Kalau kemudian itu yang terjadi maka anak-anak muda sekarang bisa di market elektoral hanya menjadi angka-angka 56,45% misalnya gen Baik, milenial kalau dan begitu. gen Z. Nah ini yang harus kemudian juga menjadi daya tawar anak muda untuk turut andil dalam arus Baik. utama perubahan Indonesia saat ini dan ke Jadi depan. di dalam pemilu ini jangan sampai anak muda hanya menjadi komodifikasi, tapi anak muda juga harus kritis menganalisa nanti mau pilih siapa di 14 Februari 2024. Terima kasih pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mas Tri Lutfi Nugroho, Public Affairs Leading Polisi, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.